Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oji Fahroji. Saya dari kelas 04 SMJM 002. Saya ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Ultra Jaya milik industri dan trading company. Di sini ada profil perusahaan. Ultra Jaya milik industri dan trading company (TBK) ULTJ didirikan tanggal 2 November 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Kantor pusat dan pabrik Ultra Jaya produksi di Jalan Raya Cimarey 131 Padalarang, Bandung. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar ROA atau Return of Asset. Analisis ROA digunakan untuk mengetahui seberapa andal perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Di sini ada tabelnya, guys. Rata-rata ROA tahun 2020 sampai 2021 sebesar 14,96%. Artinya PT Ultra Jaya milik industri sudah memenuhi standar ROA industri di mana nilainya sudah di atas 5,98%. ROE, Return of Equity, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Rata-rata ROE tahun 2020 sampai 2021 sebesar 24,3%. Artinya PT Ultra Jaya milik sudah mengetahui standar ROE industri di mana nilai sudah di atas 8,3%. Gross Profit Margin atau GPM digunakan untuk mengukur seberapa besar laba kotor yang dapat dicapai dalam setiap hasil penjualannya. Rata-rata GPM tahun 2020 sampai 2021 diperoleh 36,62%, yang berarti GPM PT Ultra Jaya memiliki kategori baik karena lebih dari rata-rata standar industri, yaitu sebesar 30%. Net Profit Margin atau NPM digunakan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dari pendapatan. Diperoleh rata-rata NPM sebesar 18,95%. NPM Ultra Jaya dikategorikan baik karena melampaui standar industri, yaitu 5%. Opening Profit Margin atau OPM digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Diperoleh rata-rata OPM pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 23,56%, artinya 23,56% dari penjualan bersih PT Ultra Jaya milik mampu menghasilkan laba operasi. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Rata-rata current rasio sebesar 276%, artinya PT Ultra Jaya milik dapat
dapat menutupi kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Pearson ratio telah jauh melampaui standar industri yaitu 200%, maka keuntungannya adalah liquid. Quick ratio, aktivasi lancar, persediaan, dibagi hutang lancar kali 100%. Rata-rata quick ratio tahun 2020 sampai 2021 diperoleh 234% di atas 150%. Artinya PT Ultra Jaya Milik dapat menutupi kewajiban lancar menggunakan aset liquid yang dimiliki. Cash ratio yaitu mencerminkan posisi kas dan setara kas perusahaan untuk menutupi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek. Rata-rata cash ratio tahun 2020 sampai 2021 diperoleh 87% dan telah melampaui standar industri, artinya perusahaan dapat menutupi kewajiban lancar menggunakan yang dimiliki. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Flexible turnover atau perputaran piutang digunakan untuk mengukur berapa kali dana piutang dapat berputar selama satu periode. Diperoleh rata-rata pertukaran piutang tahun 2020 sampai 2021 sebesar 86,4 kali. Artinya dalam satu tahun rata-rata dan tertanam dalam piutang di PT Ultra Jaya Milik dapat berputar sebanyak 86,4 kali. Inventory turnover atau perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui berapa kali dana perusahaan yang tertanam dalam persiapan dapat berputar selama satu periode. Diperoleh rata-rata perputaran persediaan tahun 2020 sampai 2021 sebanyak 8,1 kali dibulatkan 8 kali. Artinya dalam satu tahun Ultra Jaya Milik persediaan diganti sebanyak 8 kali. Working capital turnover, perputaran modal kerja, digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja selama satu tahun. Dalam 2 tahun terakhir diperoleh rata-rata perputaran modal kerja sebanyak 1,92, artinya setiap Rp1 modal kerja akan menghasilkan rupiah 1,92 penjualan. Fixed asset turnover, aset atau aset tetap digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya. Diperoleh rata-rata perusahaan aset tetap tahun 2020 sampai 2021 sebesar 2,2 kali. Artinya setiap rupiah 1 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,2 penjualan. Fixed asset turnover atau aset tetap digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya. Diperoleh rata-rata 0,8 kali. Maka setiap satu total aktiva perusahaan dapat menghasilkan 0,8 atau dibulatkan rupiah 1 penjualan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan masih rendah karena masih di bawah standar tato industri yaitu 2 kali. Rasio solvabilitas ialah suatu rasio yang digunakan dalam menilai kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajiban dengan menggunakan jaminan modal maupun aktiva yang dimiliki. DAR atau total hutang dibagi ekuitas dikali 100. Debt to equity ratio atau DER digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Diperoleh rata-rata DER tahun 2020 sampai 2021 adalah 38%, artinya setiap 100% total aset 38%
dibiayai dari hutang. Debt to equity ratio atau DER digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total untuk dengan modal sendiri. Diperoleh rata-rata DER tahun 2020 sampai 2021 adalah 64%, artinya perbandingan hutang terhadap modal adalah 64 dibagi 100. Tiap rupiah 100 modal digunakan untuk membayar hutang rupiah 64. Long term debt to equity ratio digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Diperoleh rata-rata LT trim debt to equity tahun 2020 sampai 2021 adalah 24%, artinya perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal adalah 24 dibagi 100%. Tiap rupiah 100 modal akan digunakan untuk menjamin rupiah 24 hutang jangka panjang. Tim Inserted Earn Ratio atau TIER digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Rata-rata TIER dalam 2 tahun terhadap diperoleh nilai 241, artinya laba PT Company is Cream dapat digunakan untuk membayar bunga sebanyak 241 kali. Rasio pasar atau PER Preferred Earning Ratio digunakan untuk menganalisis harga saham perusahaan suatu sudah mahal atau murah. Rasio pasar digunakan untuk mengukur nilai rasio saham. Biasanya digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham perusahaan saat ini. PER dapat disimpulkan berdasarkan rata-rata tahun 2020 sampai 2020 adalah 13,89 kali dari laba per saham, lebih tinggi dari standar industri. Harga saham masih relatif murah karena belum memenuhi standar industri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.